Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya dan sahabatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa di masa pandemi ini agar bisa menjaga protokol kesehatan. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya di antara perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu minta agar hati kita ridho menerima ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qada, yang artinya, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ketika hati kita ridho, ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ketika kita sakit, kita ridho, ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridho, dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan. Kenikmatan itu berupa kita menjadi hamba-hamba yang tegar, yang kuat menghadapi berbagai macam ujian, karena hati kita ridho menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ia sabar menghadapi takdir, ia ridha terhadap takdir, ia pun berusaha untuk sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Surah At-Taghun ayat 11. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, maka orang yang senantiasa berusaha untuk ridha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah untuk senantiasa sabar, hidayah untuk senantiasa istiqomah di atas agamanya. Dan ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan pernah kita dapati dalam kehidupan dunia yang lebih baik daripadanya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, tidak mungkin kita ridha atau dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan-keputusan kepada hamba dengan keilmuannya yang luar biasa sempurna, yang terkadang kita tidak diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hikmah-hikmah di balik musibah yang menerpa. Tapi ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Maka kita yakin bahwa semua ketentuan Allah itu pasti adil. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang sekecil apapun juga. Surat An-Nisa ayat 40. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, karena sesungguhnya Allah tak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah telah mengharamkan atas dirinya kezaliman, di mana disebutkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan itu sebagai sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita yakin bahwa semuanya yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan untuk diri kita, karena sesungguhnya hakikat musibah yang menimpa berupa sakit ataupun musibah yang lain adalah menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, dan menghindarkan kita dari suatu mara bahaya yang lain yang lebih besar. Hanya Allah yang Maha Tahu. Maka di saat itu kita akan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sabar menghadapi takdir yang Allah berikan kepada kita, dan itulah jiwa yang akan tenang, jiwa yang akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketundukan dan kepatuhan, jiwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan. Maka di saat itulah manusia akan beristirahat hatinya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, berbeda dengan orang-orang yang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadi hamba-hamba yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadi hamba-hamba yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba-hamba yang tidak akan pernah hidup dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan menuduh bahwa Allah tidak adil, menuduh bahwa Allah zalim, menuduh dengan ilmunya dia yang sangat rendah. Ia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat adil pada dirinya. Padahal sebetulnya manusia yang tidak paham. Manusia hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit keilmuannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yang artinya, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Surah Al-Isra ayat 85. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, "Wa as'aluka ridha ba'dal qada." Yang artinya, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, memang hati yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa berbaik sangka kepada Rabb-Nya, hati yang betul-betul dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang hidupnya paling tentram dan tenang adalah orang-orang yang paling ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, orang yang hatinya ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa yang qanaah, yang merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kebahagiaan yang merupakan perkara yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rizqa kaffafa wa qanaqallahu bima ataahu." Yang artinya sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di saat hati qanaah akan menjadi orang yang kaya raya hatinya, Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Yang artinya, apabila kamu memiliki hati yang qanaah, yang merasa puas dengan yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu dan para raja dunia itu setara. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ridha dengan takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ridwan liman zahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bis-salati nabiyyin qadiman wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ut tabi'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى